Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2276 hari Renungan Pagi mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yehezkiel pasal 13 ayat 1 sampai ayat 16. Di bawah perikop hukuman terhadap nabi-nabi palsu. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya saja. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri, dan yang tidak melihat sesuai penglihatan. Seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan. Begitulah nabi-nabimu, hai Israel. Kamu tidak mempertahankan lubang-lubang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel, supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Penglihatan mereka menipu dan tenungan mereka adalah bohong. Mereka berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal Tuhan tidak mengutus mereka. Dan mereka menanti firman itu digenapinya. Bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat dan tenungan bohong yang kamu katakan? Kalau kamu berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal aku tidak berbicara. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Mereka tidak termasuk perkumpulan umatku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Oleh karena sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera. Padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok dan lihat, mereka mengapurnya. Katakanlah kepada mereka yang mengapur tembok itu, hujan lebat akan membanjir, rambun akan jatuh, dan angin tofan akan bertiup. Kalau tembok itu sudah runtuh, apakah orang tidak akan berkata kepadamu, di mana sekarang kapur yang kamu oleskan itu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, di dalam amarahku, aku akan membuat angin tofan bertiup, dan di dalam murkaku hujan lebat akan membanjir, dan di dalam amarahku rambun yang membinasakan akan jatuh. Dan aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu, dan merobohkannya ke tanah, supaya dasarnya menjadi kelihatan. Tembok kota itu akan runtuh, dan kamu akan tewas di dalamnya. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Begitulah aku akan melampiaskan amarahku atas tembok itu, dan kepada mereka yang mengapurnya. Dan aku akan berkata kepadamu, lenyap temboknya, dan lenyap orang-orang yang mengapurnya, yaitu nabi-nabi Israel, yang bernubuat tentang Yerusalem dan melihat baginya suatu penglihatan mengenai damai sejahtera. Padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera,
Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini saya beri judul bernubuat versus lubuat. Apa itu bernubuat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nubuat artinya wahyu yang diturunkan kepada nabi untuk disampaikan kepada manusia. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nubuat itu berarti juga ramalan atau tafsiran akan apa yang akan terjadi di hari esok. Itu nubuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apa perbedaan bernubuat dan lubuat-buat? Bernubuat itu adalah kata-kata yang Tuhan taruh dalam lidah kita, dalam hati kita, untuk disampaikan kepada seseorang atau kepada jemaat. Bernubuat bisa berupa teguran atau apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nubuat yang datang dari Tuhan itu pasti digenapi Tuhan. Itu pasti terjadi. Amin. Haleluya. Dalam 1 Korintus 14 ayat 1 firman Tuhan berkata begini, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tidak salah kalau saudara meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan saudara karunia untuk bernubuat. Dalam 1 Korintus 14 ayat 39 berkata juga begini, karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak salah kalau saudara meminta karunia untuk bernubuat, karena bernubuat ini juga dibutuhkan di dalam pelayanan. Nah, Bapak Ibu Saudara, nubuatan itu kan satu tanda yang akan terjadi nanti. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, boleh saudara meminta karunia bernubuat. Tapi kalau Tuhan tidak perintahkan saudara bernubuat, ya jangan saudara sampaikan. Kalau saudara memaksa diri, Tuhan tidak berfirman, Tuhan tidak memerintahkan saudara untuk bernubuat, lalu saudara memaksa diri untuk menyampaikan, itu bukan nubuat, itu namanya lubuat-buat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bersaksi. Ada beberapa pasangan yang sudah bertahun-tahun tapi belum dapat anak. Beberapa kali Tuhan taruh di dalam hati saya untuk katakan kepada mereka, tahun depan kamu akan punya anak. Dan betul saudara, Tuhan kasih. Di tahun berikutnya Tuhan berikan, Tuhan genapi apa yang saya katakan. Itu artinya nubuatan itu berasal dari Tuhan. Karena apa? Karena tergenapi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi jelas nubuatan itu berasal dari Tuhan, yang Tuhan karuniakan. Kita menangkap pesan itu, kita sampaikan, dan terwujud, terjadi. Itu berarti nubuatan dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada hamba Tuhan untuk disampaikan, dan itu terbukti terjadi. Haleluya. Bedanya dengan lubuat-buat itu disampaikan oleh, dalam tanda kutip, nabi-nabi palsu atau pendeta, tapi pendeta abal-abal. Saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara pendeta yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka hamba Tuhan yang asli, bukan abal-abal. Amin. Nah, saudara, nabi-nabi palsu yang menyampaikan lubuat-buat ini, tujuannya hanya ingin mendapatkan satu keuntungan, supaya mereka itu mendapat kesenangan secara pribadi, karena dibilang, oh ini hamba Tuhan hebat nih, apa yang dia bilang terjadi dan sebagainya. Nah, mereka ingin sekali mendapat pujian, pengakuan, dan lain sebagainya. Saudara lihat di ayat 2
Dan ayat 3 di sana sudah jelas. Firman Tuhan berkata, "Hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya saja. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri, dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan." Bapak, Ibu, Saudara, dengar ini baik-baik. Saudara bisa menguji nubuat dari hamba-hamba Tuhan itu. Semua yang dia sampaikan kalau terjadi, itu berarti nubuatannya itu berasal dari Tuhan. Tapi kalau tidak terjadi, itu berarti bukan nubuatan tapi lu buat-buat. Sudah pasti yang menyampaikan lu buat-buat itu adalah pendeta atau nabi-nabi palsu. Atau tadi saya katakan ya pendeta abal-abal. Jadi jelas perbedaannya antara nubuat dan lu buat-buat. Nubuat itu dari Tuhan dan pasti terjadi. Sedangkan lu buat-buat datangnya dari ambisi manusia yang ingin dihormati, dihargai, dan ujungnya pasti tidak terjadi. Kenapa? Karena bukan dari Tuhan. Jadi saudara sendiri dapat menguji apakah ini nubuatan dari Tuhan apa lu buat-buat. Nah, saudara sendiri yang bisa menguji. Nah, Bapak, Ibu, Saudara pendeta hamba Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus mendorong saudara untuk bernubuat, bernubuatlah. Tapi kalau Roh Kudus tidak menyuruh saudara untuk bernubuat, ya saudara jangan bernubuat. Karena kalau saudara paksakan, itu yang akan terjadi. Lu buat-buat jadinya, bukan nubuatan. Ayat 7, perhatikan. "Bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat dan tenungan bohong yang kamu katakan? Kalau kamu berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal aku tidak berbicara." Di ayat 6 di sana dikatakan, demikianlah firman Tuhan, padahal Tuhan tidak mengutus mereka. Dan mereka menanti firman itu digenapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, kalau Tuhan taruh satu perkataan di dalam diri kita untuk kita sampaikan, sampaikanlah kepada orang atau kepada jemaat. Tapi kalau tidak, jangan. Karena itu pasti akan tidak tergenapi. Itu tidak akan digenapi. Kenapa? Karena itu bukan dari Tuhan. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita semua, kepada pendeta-pendeta, pada hamba-hamba Tuhan yang suka bernubuat palsu. Hati-hati. Orang-orang yang suka bernubuat palsu atau tadi saya istilahkan lu buat-buat, mereka akan celaka. Di ayat 3 itu jelas. Celakalah nabi-nabi yang bebal. Yang kedua, mereka akan menipu. Saudara lihat di ayat 6, ayat 7 di sana. Ya, mereka yang bernubuat yang palsu itu, mereka tujuannya menipu saudara. Sehingga saudara bahagia, senang. Akhirnya apa yang mereka minta saudara berikan. Yang ketiga saudara, mereka akan ditimpakan malapetaka. Jadi kalau saudara Tuhan tidak suruh saudara bernubuat, ya jangan. Karena saudara akan ditimpakan malapetaka kalau saudara bernubuat palsu mengatasnamakan nama Tuhan padahal Tuhan tidak perintahkan. Saudara akan celaka. Yang keempat saudara, mereka yang suka bernubuat palsu atau lu buat-buat, mereka akan hancur. Saudara lihat ayat 12, ayat 14. Mereka akan lulu lantak, mereka akan hancur berkeping-keping. Dan yang terakhir saudara, mereka yang suka bernubuat palsu, ayat 14, ayat 15, mereka akan tewas. Artinya mati binasa. Jadi saudara yang suka bernubuat palsu, bertobat. Karena kalau tidak, saudara akan celaka, saudara akan ditimpa malapetaka, hancur, tewas. Makanya bertobat saudara. Kalau saudara masih mendengar firman menegur saudara, bertobat. Bapak, Ibu, Saudara, pendeta hamba Tuhan, jangan bernubuat kalau Tuhan tidak berbicara di hati saudara untuk disampaikan. Kalau Tuhan tidak dorong saudara
jangan bernubuat. Karena akhirnya saudara terpaksa bernubuat. Apalagi kalau ini orang yang sukses, orang kaya, pasti saudara mau mengatakan kata-kata yang enak didengar. Supaya apa saudara? Supaya saudara dapat amplop tebal. Tapi kalau saudara bernubuat yang untuk teguran kepada dia, pasti dia nggak akan suka dan saudara tidak akan mendapat keuntungan. Saudara tidak akan dapat amplop karena saudara bernubuat, nubuatan yang sangat-sangat menegur dia, membuat dia tidak suka dengan saudara. Akhirnya saudara tidak dapat amplop. Kira-kira seperti itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan tidak perintahkan untuk mengatakan sesuatu nubuatan kepada orang atau kepada jemaat, jangan. Walaupun mungkin saudara ada di situasi, wah ini menguntungkan saudara. Kalau bernubuat dia kan, ya pasti nggak tahu. Pasti dia iya, yang penting dia senang. Akhirnya saudara tipu-tipu, saudara akan celaka. Makanya bertobat saudara, amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan tidak perintahkan, jangan. Kalau Tuhan perintahkan untuk mengatakan nubuatan, kerjakan. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Saya simpulkan. Yang pertama, jangan bernubuat kalau tidak Tuhan yang suruh. Yang kedua, kalau Tuhan menaruh nubuatan dalam hati saudara dan Roh Kudus mendorong saudara untuk menyampaikan, sampaikanlah dengan jujur apa adanya. Dan yang ketiga, terakhir, mereka yang memaksa diri untuk bernubuat padahal Tuhan tidak suruh, mereka akan kena malapetaka atau kutuk. Kenapa? Karena mereka mengatasnamakan nama Tuhan padahal Tuhan tidak perintahkan. Mereka akan celaka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya bilang, bernubuat gak salah. Tuhan malah perintahkan dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah saya baca tadi di 1 Korintus, di sana mengatakan, mengajarkan kepada kita, mintalah karunia bernubuat. Tapi kalau Tuhan tidak suruh, jangan main-main. Kalau Tuhan suruh, saudara juga harus sampaikan. Walaupun mungkin saudara tidak disukai, saudara akan ditolak, orang-orang akan marah dengan saudara. Tapi kalau saudara sampaikan kebenaran firman, saudara akan selamat. Tapi kalau saudara tidak Tuhan suruh, saudara paksa supaya saudara disenangi orang, supaya saudara dihormati, dihargai, supaya kelihatan rohaninya mantap, lalu saudara berbohong. Tuhan tidak suruh saudara bernubuat, tapi saudara maksa diri. Wah, ini datang dari Tuhan. Saudara akan celaka. Kalau saudara tidak bertobat, saudara akan tewas. Saudara akan ada dalam malapetaka. Jadi biarlah firman Tuhan ini menegur kita semua untuk mengatakan kebenaran. Katakan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau tidak, jangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua, sudah menegur kami dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita dan berkati mereka dalam keseharian mereka dengan berkat-berkat Tuhan yang turun dari surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat.
Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.